Halo sahabat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada. Sebelum hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali hidup, kami boleh kembali menikmati hari ini. Jika sebentar kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu ke hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sahabat GKI Klasi Solo, wong cilik adalah subjek yang bisu. Bisu bukan karena mereka tidak bisa berbicara, melainkan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Struktur sosial yang membelenggu mereka menyebabkan mereka menjadi miskin, tidak berdaya, tertindas, terpinggirkan, dan kehilangan suara. Seringkali karena beratnya tekanan sosial yang harus mereka tanggung, membuat mereka akhirnya kehilangan harapan-harapan untuk tetap hidup. Bangsa Israel dahulu juga mengalami penderitaan yang serupa. Mereka pernah ditindas di Mesir oleh Firaun. Mereka dipaksa bekerja keras di luar batas akal. Bahkan anak-anak mereka juga dibunuh. Dan mereka juga ditekan sedemikian rupa agar mereka tidak semakin bertambah banyak dan menjadi ancaman bagi kekuasaan Firaun. Namun, dalam penderitaan mereka, bangsa Israel berseru-seru bukan kepada Firaun. Mereka berteriak-teriak bukan kepada penguasa. Karena jika mereka mengeluh, ketika mereka berteriak, mereka berseru karena mereka merasa menderita di depan penguasa, tentu saja mereka akan dibunuh. Tetapi mereka melakukan seruan-seruan itu, meneriakkan cerita-cerita mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Di dalam kebisuan mereka di hadapan penguasa, karena menyuarakan harapan dan pembebasan, mereka menyuarakan hal tersebut kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan mendengar teriakan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Melalui momen dan ingatan bangsa Israel akan penderitaan mereka dahulu sebagai budak di Mesir, Tuhan juga meminta mereka untuk mengingat orang-orang tertindas lainnya. Hal ini tertuang dalam Ulangan pasal 24 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah bunyinya. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini. Apabila kamu menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itu bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Apabila engkau menguncang-uncangkan pohon zaitunmu untuk menuai hasilnya, jangan memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sahabat GKI Klasi Solo,
Teks yang kita baca hari ini mengajak kita untuk mengingat wong cilik. Wong cilik adalah orang-orang yang tertindas, seperti halnya orang asing, anak yatim, dan juga janda yang disebutkan dalam teks kita hari ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan struktural. Mereka juga mengalami ketidakadilan karena penguasa. Hak-hak mereka dibungkam, hak mereka tidak diberikan sebagaimana mestinya. Lihatlah mereka, ingatlah mereka. Lalu kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Bantuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Tentu saja, bantuan seperti makan gratis tidak akan cukup untuk membantu wong cilik. Kita harus memberikan mereka harapan. Harapan untuk tetap hidup, untuk tetap berjuang. Karena kita pun telah menerima harapan dari Tuhan. Dan mereka pun juga manusia, sama seperti kita. Sebagaimana kita menerima harapan dari Tuhan, mereka juga seharusnya memperoleh harapan dari Tuhan melalui kita. Meskipun mereka terbungkam oleh keadaan, Tuhan mendengar teriakan mereka. Tuhan mendengar tangisan mereka yang tersembunyi dalam keheningan. Demikian pula dengan orang-orang asing. Kita juga dipanggil untuk mengingat dan memperhatikan mereka. Kendati mereka bukan bagian dari lingkaran terdekat kita, bukan sosok yang kita kenal, bukan sosok yang familiar bagi kita. Namun kehadiran mereka juga mencerminkan wajah Tuhan, mencerminkan kehadiran Tuhan. Kehadiran orang asing mengajak kita untuk melihat melampaui perbedaan dan batasan. Melihat melampaui prasangka-prasangka kita terhadap orang asing. Karena mereka pun juga manusia. Dan Tuhan pun, wajah Tuhan pun ada di dalam diri mereka. Dengan kita dapat mengenali wajah Tuhan dalam diri mereka, kita diajak untuk berbelas kasih, merangkul mereka, dan memberikan penerimaan yang tulus sebagai wujud kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Teks hari ini yang kita baca tidak hanya mengajak kita untuk mengingat mereka yang tertindas, tetapi kita juga diajak untuk menanamkan semangat kecukupan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa jika engkau sudah menuai, lalu terlupakan sampai kasih ladang, ya sudah, biarkan saja. Jika kita menguncang-uncangkan pohon zaitun untuk menuai hasilnya, ya sudah, sekali saja. Jangan kita menguncangnya sampai benar-benar habis, tidak bersisa. Jika kita memetik anggur, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Yang sisa-sisa yang tidak kita ambil sudah, biarkan saja. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga mengingatkan kepada kita semangat kecukupan. Sama seperti yang tertulis di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus pada bagian yang berbunyi demikian, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Semangat hidup yang merasa cukup ini sangatlah penting, karena dengan merasa cukup, kita memiliki ruang untuk berbagi dan menolong orang lain. Di tengah dunia yang kita rasa seolah-olah itu mendorong kita untuk mengejar harta, popularitas, kekayaan, dan ketenaran, bahkan menuntut kita untuk selalu lebih unggul daripada orang lain demi bertahan hidup, membuat kita mudah sekali terpaku pada kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Aku, dan aku. Aku harus nyaman, aku harus memiliki semuanya. Tidak ada ruang buat orang lain, tidak ada ruang bagi sesama kita. Tapi pertanyaan ini layak untuk direnungkan. Bukankah supaya kita dapat bertahan hidup, keadaan kita juga berkaitan dengan keadaan orang lain? Sahabat GKI Kelas di Solo,
Renungan hari ini saya beri judul Suara yang terdengar dalam kebisuan. Di tengah kebisuan yang membelenggu mereka yang tertindas, dapatkah kita mendengar suara mereka? Dapatkah kita juga mendengar suara mereka dalam keheningan sama seperti Tuhan mendengarkan mereka? Apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi pendengar bagi mereka yang tidak memiliki suara dan bersedia melangkah untuk membawa pengharapan serta keadilan yang sejati? Apakah kita hari ini sudah hidup dengan semangat kecukupan? Ataukah kita sedang mengejar sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita kejar? Selamat merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Yesus Kristus Putra-Mu yang telah mati di kayu salib dan mencintai kami, dan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan menyertai hidup kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, jika hari ini kami boleh diajak untuk mengingat wong cilik, mengingat orang-orang kecil, mengingat mereka yang tertindas, mengingat mereka yang sampai hari ini masih memperjuangkan keadilan, yang masih memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh penguasa, maupun oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya Tuhan, meskipun hari ini kami tidak tahu harus berbuat apa, meskipun hari ini mungkin rasanya masih gelap, dan kami tidak juga memiliki harapan untuk membantu mereka, tetapi ajarlah kami untuk peka mendengar mereka. Ajarlah kami untuk peka melihat situasi yang ada di sekitar kami masing-masing ya Tuhan. Ajarlah kami memiliki telinga seperti Engkau, sehingga kami mau mendengar setiap penderitaan orang lain yang mereka alami. Sehingga kami tidak hanya berpusat pada diri sendiri, memikirkan diri kami sendiri, dan kami tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ya Tuhan, ajarlah kami juga terus-menerus menjadi orang yang memiliki semangat cukup di dunia yang penuh dengan gemerlap ini, di dunia yang penuh dengan keinginan orang-orang untuk merasa tampil lebih baik, kelihatan berkilau. Kiranya ya Tuhan, ajarlah kami menjadi orang yang rendah hati. Ajarlah kami juga menjadi orang-orang yang mau tetap hidup sederhana, hidup cukup, supaya kami memiliki ruang untuk orang lain yang membutuhkan uluran tangan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang memimpin hidup kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa tuntunan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.